لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Claudia Carla. Kami lanjutkan kembali informasi pagi ini saudara seputar ibadah haji. Jemaah Haji Indonesia Sabtu kemarin melanjutkan rangkaian ibadah yakni lempar jumroh di Jamarat Mina, Arab Saudi. Pelaksanaan lempar jumroh hari kedua terpantau lancar. Dari maktab jemaah akan berjalan kaki menuju Jamarat untuk melempar jumroh. Jemaah akan melempar total 21 batu untuk jumroh ula, wusta dan akobah. Jemaah diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan memperbanyak elektrolit mengingat cuaca panas yang ekstrim karena mereka akan kembali melaksanakan lempar jumroh di hari ketiga sebagai bagian dari rangkaian ibadah di hari tasyrik. Usai wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, jemaah haji Indonesia bergerak menuju Jamarat untuk melontar jumroh akobah. Petugas haji Indonesia hadir membantu jemaah saat proses melontar jumroh. Di tengah suhu yang mencapai 40 derajat Celcius dan padatnya arus jemaah dari berbagai negara, petugas haji Indonesia tak lelah membantu jemaah kembali ke tenda masing-masing menuju pemondokan. Tak sedikit jemaah lanjut usia yang memerlukan perhatian khusus karena beberapa di antara jemaah lansia tertinggal rombongan sebelum melaksanakan jumroh akobah. Petugas menjadi garda terdepan untuk memastikan setiap jemaah selamat dan aman selama perjalanan hingga kembali ke pemondokan. KJT 14 Selesai evakuasi beberapa jemaah yang tertinggal dari rombongannya. Mereka belum melaksanakan jumroh akobah, tapi sudah tertinggal. Saya bertugas di pos CR2 sama teman-teman yang lain juga, sama tadi sudah mengantarkan jemaah-jemaah yang tertinggal. Sekarang sudah kita antarkan semuanya ke Mekah. Jemaah haji dari Patuna memanfaatkan waktu di malam hari untuk melempar jumroh saat puncak ibadah haji 2025. Kondisi yang sepi membuat para jemaah nyaman untuk lempar jumroh di akobah. Para jemaah dari Patuna memilih waktu malam hari untuk lempar jumroh saat puncak ibadah haji untuk menghindari suhu panas dan kepadatan. Suasana yang lengang membuat para jemaah dapat leluasa dan nyaman dalam bergerak. Dengan selesainya jumroh akobah, maka jemaah sudah masuk tahallul akhir atau terbebas dari seluruh larangan ihram. Oke banget di malam hari dan ternyata udara dingin, sepi, Masya Allah, gampang sekali untuk melempar jumrohnya dan hebat semua. Enak dan nyaman sekali, Alhamdulillah. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Daniel Anzar Simanjuntak ikut mengecek rangkaian haji dan mobilisasi jemaah di rute Jamarat Mina Sabtu dini hari. Daniel mengaku ada beberapa evaluasi terhadap kinerja syarikah, termasuk isu mobilisasi jemaah haji Indonesia dari Arafah ke Musdalifah dan Musdalifah ke Mina yang masih banyak kendala sehingga membuat jemaah harus menunggu lama. Meski demikian, Daniel turut mengapresiasi kinerja seluruh petugas haji yang selalu siap untuk membantu jemaah. Tarik. Dari Musdalifah menuju Mina itu banyak sekali yang tidak terangkut dan syarikah tidak komitmen penyediaan transportasi itu pertama, sehingga di Dakar ketika saya tiba di Dakar itu masih banyak orang tua yang hilang, artinya nyasar, kemudian nggak sanggup melanjutkan, mereka harus tinggal di sana dan sebagainya. Jadi sekali lagi itu manajemen mobilisasi itu yang kemudian harus terus dievaluasi.
Kepala Satuan Operasional Armusna Harun Ar-Rasyid menyebut guna membantu pelayanan jemaah yang terpisah dari rombongan, 8 syarikah menyumbangkan mobil Golf untuk memudahkan mobilisasi petugas haji, khususnya untuk melayani jemaah yang terpisah dari rombongan maupun yang sakit dan harus mendapat perawatan. PPIH Arab Saudi bahu-membahu untuk bersiaga 24 jam untuk melayani jemaah haji Indonesia yang masih melaksanakan lempar jumroh di Mina hingga esok. Malam ini kita bersyukur ada tambahan mobil Golf ya untuk bisa memudahkan mengantar karena cukup jauh. Kantor misi haji kita yang berada di Mina Al-Wadi ini akan kita antarkan ke tenda-tenda, terutama yang bagian atas tuh di markas Rehlat Manafi dan juga di Full Bed. Itu kan luar biasa jauh dari sini. Nah, dengan ada tambahan mobil Golf ini dari beberapa syarikah yang memberikan pada kita, ini sangat membantu kita para petugas untuk bisa mengantarkan jamaah dan membantu jamaah apabila ada keperluan. Ribuan jemaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia menjalankan tahallul dengan mencukur atau memotong rambut. Tahallul jadi simbol penyucian diri. Hari kedua tasyrik, jemaah melempar 3 jumroh masing-masing dengan 7 batu kerikil. Usai melontar jumroh, jemaah menuju area yang disiapkan untuk mencukur rambut. Usai prosesi tahallul, jemaah telah menyelesaikan salah satu rukun penting dalam ibadah haji dan bersiap menyempurnakan rangkaian manasik hingga hari tasyrik berakhir. Saudara, agar tepat sasaran sesuai penerima daging kurban atau mustahik, panitia kurban di Kampung Warna Karya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membagikan daging kurban kepada warga dengan cara door to door atau sistem jemput bola tanpa menggunakan kupon. Untuk mengantisipasi terjadinya rebutan dan antrean warga, panitia kurban membagikan daging tanpa menggunakan kupon. Menurut panitia, selain menghindari kerumunan dan saling rebut, pengantaran ke rumah warga penerima juga dilakukan agar pembagian daging kurban tepat sasaran. Pembagian daging hewan kurban ini rutin dilakukan tiap tahun, namun dengan situasi ekonomi yang kurang baik tahun ini, jumlah hewan kurban yang disembelih mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi tahun ini 6 ekor kambing domba dan 1 ekor sapi diperuntukkan untuk warga sekitar, kurang lebih 300 penerima daging kurban. Insya Allah bisa bermanfaat karena di daerah sini memang kurban juga tahun ini agak berkurang. Didistribusikannya diantar, nggak pakai kupon. Jadi kita yang ada tim panitia yang datang dari rumah ke rumah, jadi memang tepat sasaran. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kompas Pagi akan kembali dengan informasi lainnya, saudara, diantaranya cekcok dengan istri. Seorang suami dalam keadaan mabuk membakar rumah di Jalan Haji Muhtar Raya Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi.